وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Para jemaah sekalian rahimakumullah, kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibn Katsir untuk surat Al-Baqarah ayat 102 dan 103, masih berkaitan dengan masalah tentang sihir. Kali ini kita bahas lebih dekat ke hukuman terhadap orang yang mempelajari sihir atau yang mengamalkannya. Hukuman duniawi maksudnya. Kalau kita misal merujuk, misal di Google kita di Google untuk atau di KUHP ya disebutkan bahwasanya dukun santet dan praktik sihir bisa dipenjara 1,5 tahun. Ya, bisa dipenjara 1,5 tahun. Dan juga bahkan ada pertanyaan tentang pengancaman walaupun cuman gertak ya. Yaitu ancaman untuk menyantet. Ya. Dan dalam undang-undang kita atau hukum negara ini atau secara bahasa ya, santet itu masuk dalam kajian antropologi, dimasukkan dalam sebutan ilmu hitam gitu ya. Berarti ada ilmu putih ya berarti. Sebutan tukang santet bisa dipakai sebagai legitimasi seseorang untuk menyingkirkan orang yang tidak disukai karena dianggap mengancam ketentraman penduduk atau alasan terselubung lainnya. Sayangnya term dukun, istilah dukun ya di kita memang konotasinya negatif. Tetapi tidak ada, wallahu alam, tidak ada hal yang menyentuh ranah hukum di balik itu dengan istilah dukun gitu ya. Selain karena memang masih banyak orang atas atau bawah yang menggunakannya. Juga istilah dukun ini kan kadang dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya tradisional dan dimanfaatkan seperti dukun sunat, ya dukun pijat. Sehingga istilah dukun ini masih harus lebih spesifik lagi dukun apa. Orang ketika dia tidak bermasalah dengan perdukunan, maka nyebutnya hanya dukun. Tapi ketika bermasalah
dan tidak suka baru menyebutnya dukun santet. Nah, istilah santet inilah yang kemudian masuk ke dalam ilmu hitam. Sedangkan perdukunan itu belum tentu dikategorikan ke dalam ilmu hitam karena masih relatif. Ya. Juga pengancaman untuk menyantet, menyihir itu walaupun bukan dia pelaku penyihir dan santetnya, dalam hukum kita, yaitu maksudnya hukum negara ya, itu masuk ke dalam delik ancaman kekerasan. Ya, termasuk ya. Tak santet tak santet sampean gitu misalnya. Itu kalimat masuk ke dalam ancaman kekerasan yang mana itu bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp4.500. 4.500. Milih mana antum milih 1 tahun di penjara atau bayar 4.500? Tapi bentuk ini hukum ininya cuman embel-embelnya nanti kan beda lagi. Ya, itu cuman tertulisnya. Malah ketobrak. Hati-hati untuk menertawai hukum, bisa bahaya untuk. Kayak kita kadang suatu tindakan itu ada hukum syar'inya yang mana para ulama juga berbeda pendapat, nanti kita lihat ya. Dan juga dilihat dari hukum yang diterapkan di negara masing-masing. Hukum syar'i itu ketika itu adalah suatu hukum had atau hukum yang memang baku dalam syariat yang mana hanya penguasalah yang legal untuk menerapkannya, maka kita sebagai rakyat biasa haram untuk menerapkannya tanpa mandat dari penguasa. Gitu loh. Kalau nanti antum mendengar hukuman untuk penyihir adalah dibunuh misalnya, maka antum boleh nggak membunuh? Nggak boleh. Karena yang berhak untuk melaksanakan mengeksekusi pembunuhan untuk penyihir ini adalah waliul amri dengan backingan hukum dan undang-undang gitu. Ya, dalam beberapa kasus juga seperti potong tangan. Itu bukan kita, bukan ormas yang menerapkannya, melainkan penguasa resmi atau perwakilan dari penguasa. Begitu. Dan itu harus disertai dengan undang-undang yang berlaku. Ya. Kalaupun tidak ada undang berlaku secara mapan dengan detail, maka hakimlah yang berijtihad, tetap hakim gitu. Adapun mufti, seorang ustadz nggak boleh melakukan itu. Ya. Mufti itu beda dengan qadhi ya. Mufti, orang yang berfatwa, itu beda dengan orang yang menetapkan keputusan hukum. Berfatwa itu tidak lazim, maksudnya tidak mengikat antum harus ikut dan harus menunaikan itulah. Misal, antum nanya ke ana, seorang ustadz misalnya. Ustadz, tetangga ana nyuri di tempat yang tersimpan, dia nyuri misalnya uang 50 juta. Kira-kira apa hukumannya? Ana bilang ya hukumannya potong tangan. Jika itu terbukti, potong tangan. Apakah kemudian antum ujuk-ujuk datang ke tetangga terus potong tangannya dengan menerapkan hukum syar'i? Enggak. Melainkan harus dengan prosedur dibawa ke pengadilan, dilaporkan, dan kemudian keputusan hakim gimana. Kalau ternyata terbukti memang benar seperti itu dengan segala alat bukti dan saksi dan seterusnya, maka secara syar'i hakim itu harus memberikan vonis potong tangan. Kalau ternyata mengganti hukum tersebut dengan hukum buatan manusia, maka ini yang disebut wa man lam yahkum bima anzalallah, orang yang berhukum dengan hukum selain Allah. Begitu. Kalau udah hakim mengetuk palu, potong tangan, maka wajib terlaksanakan potong tangan. Gitu. Ya. Baik. Para ulama, dikatakan oleh Ibnu Hubairah, seorang ulama Hanbali, berbeda pendapat mengenai orang yang mempelajari dan mengamalkan sihir. Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang mempelajari dan mengamalkan sihir dapat dikategorikan kafir. Orang yang mempelajari dan mengamalkan sihir dapat dikategorikan kafir.
Di antara sahabat Abu Hanifah ada juga yang berpendapat bahwa orang yang mempelajari sihir dengan tujuan untuk menjauhi dan menghindarinya tidak dapat dianggap kafir. Nah, ini berbeda. Ada beberapa ashab Abu Hanifah yang mengangkat suatu permasalahan, yaitu orang mempelajari sihir tujuannya untuk menjauhi dan menghindarinya. Ini tidak dianggap kafir. Paham nggak Pak bin Abah? Orang yang mempelajari sihir dengan tujuan untuk memanfaatkan sihir itu, ini dianggap kafir. Orang yang mempelajari sihir untuk waspada, ya, dan berusaha menjauhinya atau menyuruh orang supaya waspada akan ilmu ini, maka ini tidak disebut kafir. Bisa paham ya jemaah sekalian? Sedangkan orang yang mempelajarinya dengan keyakinan bahwa hal itu dibolehkan dan dapat memberi manfaat baginya, maka ia sudah termasuk kafir. Ya, sudah termasuk kafir. Demikian halnya orang yang berkeyakinan bahwa syaitan-syaitan itu dapat berbuat sekehendak hatinya dalam sihir itu, maka ia juga dapat dikategorikan kafir. Intinya umumnya para dukun itu kafir. Ya. Dukun yang memang dia benar-benar mempraktekkan sihir dengan bantuan syaitan. Adapun dukun abal-abal, maka tidak langsung kita katakan itu kafir. Bisa aja dia sok-sokan aja, sebenarnya nggak ngapa-ngapa, sebenarnya nggak punya apa-apa dia. Bisa. Ya. Berangkat dari kenyataan terjadinya distorsi dan perbedaan kasus serta penampilan dukun-dukun yang mulai menuju ke tampilan religi, ya. Maka kita juga tidak boleh serta-merta langsung mengatakan orang ini kafir. Melainkan harus ada pembuktian bahwasanya memang dia itu mempraktekkan sihir. Gitu jemaah. Ya. Kemudian memvonis seseorang kafir, sekali lagi itu sesuatu yang tidak bisa atau tidak mudah dilakukan. Pun ketika misal Anda melihat dia memang mempraktekkan suatu sihir dan Anda tahu ini sihir dan dia ngaku itu sihir, maka secara langsung Anda mungkin bisa melihat bukti bahwa dia kafir. Oke, Anda silahkan menganggap dia kafir. Tetapi untuk mempublish kekafiran dia ke muka umum, ini sesuatu yang berisiko secara hukum kenegaraan dan juga secara syar'i. Faham nggak yang Anda obrolin jemaah? Kalau antum bilang ke orang-orang, hati-hati dia dukun, itu masih oke. Maksudnya masih oke di sini, belum langsung serta-merta menyebut dia kafir, ya enggak? Dan orang-orang juga belum tentu menganggap dia kafir. Sehingga antum tidak dianggap mengkafirkan orang, gitu kan. Tapi ketika antum katakan, hati-hati, dia itu kafir. Karena dia adalah seorang dukun. Nah, oke? Mungkin benar, memang benar dia kafir secara syar'i. Tapi dengan antum mempopulerkan atau menyebarkan vonis antum kepadanya tentangnya bahwa dia kafir, maka ini harus dipertimbangkan lagi. Karena seorang ketika disebut kafir itu artinya pindah agama, enggak? Murtad, ya. Maksudnya tadi muslim jadi kafir, murtad. Kita ini punya hukum gitu loh. Maksudnya negara ini ada undang-undangnya. Untuk menyatakan seseorang murtad atau kafir itu harus ada pembuktian. Peresmian juga bahwasanya orang ini telah pindah agama. Ketika antum mengatakan dia murtad, dia kafir, nah, dan antum katakan itu di publik atau live streaming, ini bisa berkasus nantinya. Madaratnya bisa lebih besar. Kalau ternyata orang ini masih dikenal oleh tetangga-tetangga yang muslim, bahkan dia mungkin sholat berjamaah di masjid, antum yang kena nanti. Makanya apalagi kemudian yang divonis kafir adalah pejabat atau presiden. Nah, ini lebih bahaya lagi. Bukan karena mungkin mereka kafir, bukan. Tetapi kita harus menambang maslahat dan mafsadat dan menimbang bagaimana derapan hukum di negeri ini.
hal-hal seperti ini tidak akan difikirkan oleh takfiriyun, yaitu yang suka mengkafir-kafirkan orang dan mempublish pengkafiran itu di media sosial. Padahal itu berbahaya sekali untuknya dan untuk Islam ini, untuk kaum muslimin berbahaya. Ya. Bukan berarti bahwasanya ini orang-orang liberal atau orang-orang sesat itu nggak bakal kafir. Bisa jadi memang betul secara syar'i mereka kafir. Hanya yang kita permasalahan apa? Mempublish pengkafiran terhadap orang-orang secara khusus. Ini bahaya. Ya. Begitu. Sekarang misal ada seorang yang mengklaim bahwasanya surga dan neraka itu tidak ada. Kafir nggak dia orang? Kafir. Kalau antum membuat status, barang siapa yang mengatakan surga dan neraka itu tidak ada, maka dia telah kafir. Itu boleh nggak ngomong gitu? Boleh nggak? Anda ulang. Antum nulis nih di Facebook atau di WhatsApp. Barang siapa yang mengatakan bahwa saya surga dan neraka itu tidak ada, maka dia telah kafir. Itu boleh nggak mengatakan begitu? Boleh. Ini yang disebut takfir mutlak, pengkafiran secara global, umum, nggak spesifik. Tapi kalau antum bilang Bapak Fulan telah kafir karena mengatakan surga dan neraka itu tidak ada. Secara syar'i kalau emang terbukti enggak dia bilang surga dan neraka, emang kafir secara syar'i. Tapi ketika antum menulis itu di publik, itu jadi masalah enggak nanti kira-kira? Pak. Nah, ini kok pada antum baik. Masalah enggak? Masalah. Masalah di apa? Awalnya bukan di masalah syariah, mungkin benar dia kafir dengan itu. Tapi menta'yin dan mempublish, menta'yin itu menspesifikkan orangnya siapa dan mempublish di negara yang memiliki hukum seperti Indonesia dan negara lainnya tentunya. Dan itu bisa dianggap sebagai tuduhan palsu dan seterusnya. Maka ini nanti yang merugi siapa? Antum dan kaum muslimin bisa. Begitu cuma. Ya. Nah, apalagi kalau sebatas hanya dukun yang mana masih digemari oleh banyak orang. Nah, ini bisa lebih mengecewakan lagi kalimat Mbah Fulan adalah orang kafir karena dia melakukan praktek perdukunan. Itu sahih mungkin secara syar'inya, tapi menceploskan itu ke publik bisa berakibat yang negatif pada Islam itu sendiri. Karena banyak orang belum siap. Makanya pertimbangan maslahat mafsadat dalam mengatakan sesuatu secara publik itu diperlukan. Gitu. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, jika ada seseorang yang mempelajari sihir, maka kami akan katakan padanya, terangkan kepada kami sihir yang engkau maksud. Ya. Jadi Imam Syafi'i itu enggak langsung mengkafirkan penyihir. Beda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad. Ya, jadi Imam Syafi'i mengatakan kalau ada seseorang yang dikatakan mempelajari sihir, kita sebagai penguasa atau sebagai hakim, kita katakan, terangkan kepada kami sihir yang kau maksud. Jika ia menyebutkan hal-hal yang mengarah pada kekufuran, seperti misalnya apa yang diyakini oleh penduduk negeri Babil, yaitu berupa pendekatan diri pada bintang yang 7 dan keyakinan bahwa bintang-bintang itu dapat melakukan apa yang diminta kepadanya, maka ia termasuk kafir. Dan jika apa yang dia sebutkan tidak mengarah kepada kekufuran, tapi jika ia meyakini bahwa sihir itu dibolehkan, maka ia juga termasuk kafir. Sekarang konten-konten perdukunan itu banyak. Ya, dan qadarullah belum ada ketegasan lebih dari, ya mudah-mudahan dari MUI insyaallah, kemudian berlanjut mungkin ke Menteri Agama, dan berlanjut menjadi menjadi poin-poin hukum baru ya, untuk menindak tegas praktik-praktik perdukunan atau semi perdukunan atau percontohan perdukunan di YouTube yang dilakukan oleh banyak dari YouTuber atau beberapa uskun ya. Ya, uskun. Ustadz dukun ya. Ustadz tapi magang jadi dukun atau dukun magang jadi ustadz ya. Lebih lanjut Ibnu Hubairah mempertanyakan, apakah dengan sekedar pengamalan dan penerapan sihir, seorang tukang sihir harus dihukum mati? Ini pertanyaan. Hukum ya. Apakah dengan sekedar pengamalan dan menerapkan sihir, seorang tukang sihir harus divonis mati?
oleh hakim. Mengenai hal ini, Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa tukang sihir itu harus dihukum mati. Sedangkan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat lain, tidak harus dihukum mati. Itu Imam Syafi'i lebih ringan. Imam Abu Hanifah juga ringan, walaupun Imam Abu Hanifah itu mengkafirkan pelaku atau pegiat sihir. Nah, bagi Imam Syafi'i atau Imam Abu Hanifah, tetapi jika dengan sihirnya seorang tukang sihir itu bisa membunuh seseorang, maka ia harus dihukum mati. Demikian menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad juga. Abu Hanifah mengemukakan, ini pendapat Abu Hanifah, si tukang sihir itu tidak harus dihukum mati kecuali jika ia telah melakukannya berulang-ulang atau mengakui telah melakukan sihir pada orang tertentu. Masalahnya, masalah sihir menyihir ini rumit. Ya, susah untuk ini orang yang disihir aja mencari buhul itu susah. Kan dalam sihir kan ada yang namanya buhul. Ya, buhul itu modal pengikat supaya sihir itu kena orang ini. Buhul itu ada yang sifatnya gaib, ada yang sifatnya material. Sifatnya gaib, yaitu gaib, terbayang bisa, tapi nggak bisa antum ambil secara materi. Kadang-kadang buhul itu secara gaib, tapi bisa jadi keluar menjadi benda materi, bisa kadang-kadang. Makanya kadang ada orang di ruqyah, kemudian keluar muntah, dia muntah beling. Nah ini buhul. Tapi gaib tadinya, kemudian menjadi konkret dengan izin Allah. Nah, ada juga yang buhul itu dari awalnya memang dengan apa? Fisik atau materi. Ditaburin tanah kuburan, ada. Atau dikencingin tokonya, ada. Atau diselipin atau digali di depan rumahnya pocong kecil. Isinya tanah kuburan dan ada tulisan-tulisan. Itu ada. Ada seseorang yang mengirim foto ke saya beberapa tahun lalu seperti itu. Dia menemukan buntelan dan terakhir di dalamnya ada pocong kecil. Isinya tanah, seperti tanah kuburan. Iya. Iyalah. Kalau pocong diisi tanah pasti tanah kuburan kan Pak ya. Cocoknya kan relevannya gitu. Masa tanah merdeka, tanah kusir lagi nanti ya. Nah, jadi tanah kuburan. Terus ada wifitnya rajahnya, suruh bakar aja itu, bismillah. Itu buhul. Sekarang kalau misalnya mengadu misalnya, pihak yang dizalimi, yang disantet, disihir, mengadu ke pengadilan negeri, ya, dirinya disantet. Apa coba buktinya? Nih ada buntelan pocong, tanah kuburan. Kira-kira itu bisa menjadi alat bukti yang sah nggak? Ya susah, mau dipercaya juga susah. Anda kan bisa aja bikin sendiri itu. Terus siapa pelakunya? Pak Panjul di RT seberang. Dari mana kok tahu Pak Panjul? Dari mimpi. Nah susah, nggak bisa ini, nggak bisa. Di mimpi saya benar-benar Pak, nih kalau saya merem ada bayang Pak Panjul, gitu loh. Nggak bisa, itu nggak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Nah susah kan? Susah. Lebih-lebih belum tentu Pak Panjul yang melakukan kegiatan penyantetan. Dia mungkin hanya order ke dukun. Dukunnya dukun mana? Dukun Kalimantan. Nah susah lagi. Siapa? Dukun Kalimantan? Pak Jazuli. Ya tambah susah lagi. Makanya masalah ini polisi rata angkat tangan. Kita nggak bisa deh. Kalau udah urusan dengan yang gaib susah. Ya begitu. Abu Hanifah mengatakan si tukang sihir itu tidak harus dihukum mati kecuali ia telah melakukannya berulang-ulang atau mengakui telah melakukan sihir pada orang tertentu. Nah, kalau mengakui ini bisa. Ya. Saya mengaku Pak Hakim, saya mengaku saya telah berbuat menyantet fulan gitu misalnya. Nah, ini bisa menjadi bahan hukuman nanti. Menurut keempat imam tersebut di atas kecuali Imam Syafi'i, jika ia dibunuh maka pembunuhan itu dimaksudkan sebagai hukuman baginya. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa ia dibunuh sebagai qisas. Nih,
Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad mengatakan kalau tukang sihir itu dibunuh itu sebagai hukuman. Tapi Imam Syafi'i mengatakan kalau tukang sihir itu dibunuh itu sebagai qisas. Beda. Artinya Imam Syafi'i wallahu a'lam berpendapat bahwa tukang sihir tidak langsung dibunuh kecuali kalau dia telah terbukti membunuh orang lain dengan sihirnya itu. Dan itu sesuatu yang sulit dibuktikan kecuali kalau dia mampu mengaku. Yeah. Itu kalau ngebunuh. Makanya misal di warung makan pakai penglaris. Makanya definisi sihir itu apa di negeri ini tuh masih ambigu, ikhwan. Kalau ke KBBI, ya ini masih ambigu juga. Sekarang kalau misalnya seseorang dia usaha warung makan dan dia pakai penglaris, ya, itu sebenarnya bentuk sihir atau bukan, jemaah? Hah? Ayo jemaah, jangan tidur semua. Itu sihir bukan? Penglaris itu sihir nggak? Sihir. Bisa nggak kita kemudian ajukan ke pengadilan negeri untuk mengkasuskan rumah makan ini karena pakai sihir? Nggak bisa. Buktinya apa? Saya ngeliat ada pocong lagi ngeludah di samping anak saya. Mana pocongnya? Ya udah nggak ada lah Pak. Ada fotonya nggak? Ya nggak sempet. Kalau saya foto kabur pocongnya. Terus gimana kita membuktikan? Tuh, susah kan? Atau klaim beberapa orang, Pak Hakim, ini kalau kami makan di sini, di rumah makan terasa enak, tapi pas pulang udah nggak enak. Ini pasti sihir nih Pak Hakim. Kita diguna-guna untuk menyantap supaya laris. Kira-kira diterima nggak klaim kayak gitu? Kenyataannya mungkin memang begitu, tapi apa yang bisa dihukum dari hukum? Nggak bisa. Iya, kalau kayak gitu mah semua orang bisa ngaku kayak gitu supaya menghancurkan rumah makan orang lain. Makanya tapi kalau di Saudi Arabia tegas. Kenapa? Karena mereka betul-betul untuk hal yang seperti ini mereka detail dan juga langsung dihukum mati. Dihukum matinya gimana kalau di Saudi Arabia? Ditebas langsung. Ditutup, ya. Dieksekusi langsung oleh algojo, langsung plak ditebas, jatuh kepala, udah gitu selesai. Gitu. Kalau di kampung di Jawa gimana? Tukang sihir. Malam-malam digerebek sama orang-orang, diarak-arakin sama obor dibakar. Subhanallah. Itu terjadi di beberapa daerah di Jawa Tengah atau Jawa Timur, apalagi Madura dan semisalnya. Ya. Ya subhanallah. Kemudian Ibnu Hubairah mempertanyakan juga, jika seorang tukang sihir bertaubat, apakah diterima taubatnya? Menurut Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad, kata mereka taubatnya tidak dapat diterima. Itu dalam mazhab Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam riwayat yang lain mengatakan bahwa taubatnya tukang sihir bisa diterima. Kalau dia udah taubat, diterima taubatnya. Dan dia kembali ke Islam. Menurut Abu Hanifah, tukang sihir dari Ahlul Kitab harus dibunuh sebagaimana tukang sihir Muslim. Jadi kalau ada tukang sihir dari kalangan Nasrani atau Yahudi, maka harus dibunuh. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, tukang sihir Ahlul Kitab tidak dibunuh. Hal itu berdasarkan pada kisah Labid bin Al-Asam. Dulu Nabi SAW pernah disantet, disihir oleh Labid bin Al-Asam, dukun Yahudi. Setelah selesai, semua sembuh, Rasulullah sembuh, itu tidak, Rasulullah SAW tidak membunuh Labid bin Al-Asam. Padahal itu betul-betul nyata bagi Rasulullah, dialah pelakunya. Ya, lebih lanjut para ulama berbeda pendapat mengenai wanita muslimah yang menjadi tukang sihir, banyak. Maksudnya wanita, bukan wanita muslimah, wanita ya. Oke, kalau di surat Al-Falaq apa? Nafasati fil uqad, yaitu perempuan-perempuan tukang sihir yang menghembuskan nafasnya di ikatan-ikatan untuk menyihir. Ya, di Indonesia juga disebut nenek sihir, kayak gitu.
ya, nenek lampir, nenek sihir. Maka kata Imam Abu Hanifah, wanita penyihir itu tidak dibunuh, tetapi hanya dipenjara. Tapi bagi jumhur, bagi Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, hukum yang diterima oleh tukang sihir wanita itu sama dengan hukuman yang diberlakukan bagi tukang sihir laki-laki. Jadi tidak ada bedanya, laki-laki dan perempuan sama-sama. Yang penting tukang sihir gitu loh. Ya. Abu Bakar Al-Khallal meriwayatkan dari Az-Zuhri bahwa ia mengatakan tukang sihir dari kalangan orang muslim harus dibunuh, sedangkan penyihir dari kalangan orang musyrik tidak dibunuh. Itu menurut apa? Menurut Az-Zuhri, seorang tabi'in. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah disihir oleh orang Yahudi dan Rasulullah tidak membunuhnya, padahal hukum yang berlaku ketika itu hukum Islam. Begitu. Tapi ini nanti dikembalikan kepada ijtihad hakim. Hakim di sini berijtihad ketika ada khilafiyah, hakim berijtihad. Ada tukang santet dan dia dari kalangan Yahudi, Nasrani misalnya, maka hakim mempertimbangkan apakah ini dibunuh atau tidak. Kalau di zaman Rasulullah memang tidak dibunuh, tapi kadang-kadang ada maslahatnya tukang sihir seperti ini dibunuh, apalagi dia dari kalangan Nasrani yang bisa saja melawan orang Islam dengan cara itu. Ya. Tapi ada juga Imam Malik berpendapat orang kafir dhimmi, yaitu orang kafir yang tinggal di daerah orang-orang muslim dan mendapatkan perlindungan, kalau dia melakukan sihir, itu harus diminta taubat dulu. Jika taubatnya di sini bukan hanya taubat dari perdukunan saja, tapi masuk Islam juga. Jika ia mau bertaubat dan masuk Islam, maka ia tidak dibunuh. Dan jika tidak, walaupun dia, saya enggak sihir lagi, tapi enggak mau masuk Islam, maka dia dibunuh. Ya, ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa saya tukang sihir dari kalangan kafir itu betul-betul dibunuh meskipun bertaubat dan meskipun masuk Islam. Itu ada yang mengatakan itu di antara ulama. Khilaf di antara ulama ya jemaah. Makanya hal-hal seperti ini nanti dikembalikan ke ijtihad hakim. Lebih masalah lagi di pengadilan hal-hal kayak gini memang sulit untuk membuktikan akan sihirnya fulan susah. Ya. Tapi wallahu alam yang sahih, wallahu alam bahwasanya tukang sihir itu kafir. Ketika antum tahu dia itu bisa menyihir orang dan antum punya buktinya bukan hanya sebatas desas-desus atau dia mengklaim memang begitu, maka antum tidak boleh sholat di belakang dia kalau jadi imam. Karena otomatis tegak atas antum hujjah dan pengetahuan bahwasanya dia itu kafir. Begitu. Tapi itu harus benar-benar memang terbukti dia itu memang menyihir. Ya. Terbukti memang dia menyihir. Atau dia mengklaim dirinya menyihir. Ketika saya di hari Ahad lalu, Ahad pagi ya. Setelah saya kajian di salah satu masjid, ada jemaah yang juga tadi jemaah umroh ada. Bercerita qadarullah keluarganya kena sihir. Dia seorang bapak ini ikhwan, seperti antum ikhwan. Dia punya istri, punya anak, semua jemaah umroh anak ketika itu. Bukan kemarin ngobrol sama anak. Qadarullah kami kayak kena sihir. Dari mana antum tahu kena sihir? Ya. Dari beberapa kejadian, Ustaz. Istri kena, anak juga kadang kena, ya. Dan juga jam-jamnya tertentu gitu kenanya. Modelnya serupa. Taib. Lama-lama kemudian setelah cerita gitu, anak tanya, indikasinya kira-kira siapa yang menyihir? Maka dia bilang indikasinya yang nyihir ya ibu anak sendiri. Subhanallah. Antum tahu dari mana ibu antum yang nyihir? Ibu anak yang ngomong. Nah ini pengakuan. Gimana Pak? Antum, misal ibu kandung antum menyihir istri dan anak antum. Na'udzubillah min dzalik ya, na'udzubillah min dzalik. Tapi ini wallahi terjadi ini. Ya udah kalau gitu antum sabar aja, enggak usah ngapa-ngapain, sabar. Dan banyak-banyak zikir, ini soal peningkatan derajat, antum tidak terhinakan dengan disantet apalagi oleh ibu antum sendiri. Dan pasti ujung-ujungnya dunia. Ya.
Jadi Anda punya murid-murid yang pernah melapor ke Anda, ada di antara murid Anda yang disihir oleh mertuanya sendiri sampai cerai. Ya. Dan anaknya dibawa oleh keluarga mertuanya. Itu ada seperti itu. Berarti dalam fikih keluarga atau dalam ranah keluarga itu, sihir menyihir itu masih banyak loh di Indonesia ini. Dan bahkan kadang terang-terangan mengatakan, gua yang nyantet mau apa loh. Sebenarnya itu kalau terekam dan ada saksi, itu bisa masuk ke dalam pengadilan itu. Gue yang nyantet, ada apa loh? Ya, begitu. Atau secara tertulis misalnya. Ya. Jadi hal-hal ini di Indonesia, di Jabodetabek ada jemaah. Ya. Semoga Allah Ta'ala berikan taufik pada penguasa kita untuk membenahi beberapa hal yang berkaitan dengan ini. Karena kesannya di beberapa daerah atau konteks itu dipelihara bahkan tetap dipakai oleh orang-orang besar. Amat disayangkan. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Dan tukang sihir itu ujungnya duit. Nggak ada for free, nggak ada. Ya. Akhi, tolong dong santetin fulan. Tapi gratis bisa nggak? Oh nggak bisa. Defek lah, bayar lah. Ya. Semakin tinggi nilainya, ya semakin besar santetnya. Semakin besar kekufurannya. Ya. Imam Malik berkata, jika sihir itu tampak padanya, maka tidak diterima taubatnya. Karena dia seperti seorang zindik atau kafir. Ya, akhirnya artinya kalau Allah alam, kalau misalnya di sini menurut Imam Malik, kalau orang ini betul-betul memperlihatkan sihirnya dia, maka enggak terima taubatnya dan sebaiknya langsung dibunuh oleh penguasa. Karena jelas-jelas mempertontonkan sihirnya. Adapun debus-debus jalanan kira-kira itu sihir bukan? Menurut antum gimana? Ada enggak yang mantan debus itu? Tukang obat? Bukan. Sulap. Bukan sulap, bukan sihir, tapi kufur. Apa dong? Belum tentu sihir, tapi nggak tahu juga. Kan beda-beda. Kuda lumping. Sihir. Ya. Itu sebenarnya nggak boleh. Jelas nggak boleh. Dan itu masuk sihir gitu loh. Dan orang-orang ya ketika ada kuda lumping di penonton di tribun, bukan tribun apa, di area penonton, mesti ada yang kesurupan beberapa. Dan menurut pengakuan sebagian orang yang kesurupan kuda lumping juga itu karena pernah diisi oleh jin-jin yang semisal itu. Nah, bisa makan beling, bisa berjalan di atas arang dan seterusnya, itu masuk ke dalam sihir. Kecuali kalau ada trik sulap ya. Tapi sulap itu juga masuk bagian dari sihir secara bahasa. Karena tipuan mata, tipuan pergerakan, tipuan kecepatan, sihir secara bahasa. Pun kalau sudah secara syar'i, maka ada kontribusi jin dan sugesti kuat dengannya. Makan beling langsung misalnya. Nah, yang seperti ini sihir. Ini mempertontonkan sihir. Kalau zahir seperti ini, taubat tidak diterima. Dan sebaiknya penguasa itu langsung menghukumnya. Dan hukumannya lebih tepat adalah pembunuhan terhadapnya. Ya. Dan dikatakan oleh Ibnu Katsir, hal yang paling ampuh untuk mengusir sihir adalah apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, yaitu Mu'awwidhatain, yaitu An-Nas dan Al-Falaq. Ya, baca 3 surat terakhir itu sangat ampuh untuk menangkal sihir, dan juga ayat kursi, insyaallah seperti itu. Ya. Baik, insyaallah tafsir untuk ayat sihir selesai sampai sesi ini. Berikutnya kita akan membahas nanti pada sesi mendatang tafsir surat Al-Baqarah ayat 104 dan seterusnya insyaallah taala. Baik. Kita lanjut ke kajian tafsir kajian syarah Sunan An-Nasa'i.